Hai, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga dalam keadaan baik ya dan sehat ya. Ingat, hari ini hari Senin apa? Grooming ya. Yang laki-laki yang rambutnya sudah panjang bisa segera dipangkas. Yang perempuan gimana Kak? Yang perempuan itu khususnya lebih ke make up dan produk lain itu penting ya. Kalau teman-teman lagi habis makan ataupun habis ibadah gitu kan biasanya make upnya udah mulai turun tuh. Iya, betul. Nah, jangan lupa di touch up ya. Oke, mari kita saksikan video briefing pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Diana selaku JM Administrasi dan Keuangan. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Bahkan 17 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru 2021. Wow, hari-hari berjalan begitu cepat ya. Seakan terus mengajak kita untuk berlari melewati waktu. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan saat hendak memasuki tahun baru? Yes, bikin resolusi. Biasanya kita mulai mencatat impian-impian kita, harapan baru, tujuan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita usahakan untuk mewujudkan apa yang jadi tujuan kita di tahun depan. Ya, itulah resolusi. Resolusi adalah sebuah tuntutan. Artinya, jika kita telah menentukannya, maka kita harus menyikapinya dengan benar. Resolusi itu ibarat janji yang harus kita tepati. Dan untuk mewujudkannya, dibutuhkan semangat, perubahan, dan pantang menyerah. Di era pandemi saat ini, kita sudah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan ya, di dalam keseharian hidup kita. Misalnya perubahan cara kerja, perubahan gaya hidup, perubahan pola pikir, bahkan terjadi perubahan paradigma di dalam bisnis model juga. Kalau dulu biasanya kita sering mendengar ya bahwa perusahaan besar itu akan makan perusahaan kecil. Karena apa? Perusahaan besar pasti lebih kuat secara modal, secara finansial, SDM-nya juga lebih bagus, maka akan cenderung makan perusahaan kecil. Tetapi untuk saat ini yang terjadi adalah fast eat slow. Artinya yang cepat berespon atau cepat tanggap dalam melakukan transformasi untuk menghadapi perubahan, mereka akan menang bila dibandingkan dengan mereka yang lambat. Kemudian smart eat dumb, artinya bahwa cara kerja yang cerdas, yang inovatif, banyak ide, kreatif, itu akan mengalahkan mereka yang lambat, tidak mau mengikuti perubahan, stuck, ya, dan masih banyak lagi. Mungkin kita tidak menyadari bahwa ternyata sampai sejauh ini kita sudah mampu melampaui perubahan demi perubahan yang ada dengan baik, dengan selamat. Disadari atau tidak bahwa corporate value yang sering kita ucapkan, ya syukur-syukur bahkan menjadi bagian dari diri kita ya, itu sudah mendorong kita untuk bisa melewati semua itu. Apakah itu? Satu visi, satu hati, satu semangat. Apakah semangat kita? Semangat perubahan dan pantang menyerah. Semangat perubahan dan pantang menyerah itu sebenarnya adalah satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Karena apa? Di dalam menghadapi setiap perubahan tidak hanya dibutuhkan semangat, tetapi juga harus pantang menyerah. Semangat saja tidak cukup, bila hanya seperti kembang api, sreng, dor. Tampak indah di langit hanya sesaat, tapi setelah itu hilang. Tidak, semangat kita adalah semangat perubahan dan pantang menyerah. Artinya, saat kita mulai merasa capek, jenuh, putus asa,
Hei, ingat kembali bahwa kita sudah berjalan sampai dengan sejauh ini. Ingat kembali perjuangan kita sampai dengan saat ini. Hei, ingat lagi apa tujuan kita melakukan semua ini. Ya, jadi kita harus ingat kembali visi kita. Setiap manusia itu mengalami musimnya. Ibarat pohon, ada saatnya mengalami musim semi, ada saatnya mengalami musim panas, musim gugur, atau musim dingin. Apakah si pohon itu bisa menolak? No. Sama halnya dengan manusia, masing-masing mengalami musimnya. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Ya pastinya dengan cara, sikap hati, dan respon yang benar. Jadi teman-teman, corporate value kita 1 PHS dalam penerapannya itu sebenarnya sudah mengajarkan banyak hal bagi kita untuk menghadapi, untuk menyikapi setiap situasi hidup kita, baik saat kita bekerja, baik saat kita bersosialisasi, bahkan saat kita ingin introspeksi diri. Seperti Pak Bobi pernah menyampaikan, kita ini mau jadi baja ataukah hanya sekedar besi sih? Kalau mau jadi baja, ya harus siap dengan tempaan panas yang sangat tinggi. Ya pastinya itu dibutuhkan semangat perubahan dan pantang menyerah. Coba kita pelajari lagi ya, mengapa 1 PHS ya, dalam 1 PHS itu yang terakhir adalah semangat. Yang pertama, karena di sekitar kita itu selalu mengalami perubahan, benar tidak? Dan yang kedua, karena di dalam hidup kita itu selalu ada masalah yang harus kita hadapi dan akan kita hindari. Untuk itulah dibutuhkan semangat pantang menyerah. So, di dalam menyongsong tahun baru 2021 ini, marilah kita bikin resolusi. Tapi resolusi yang penuh aksi, bukan sekedar basa-basi. Ya, karena bila hanya ditulis atau diangan-angan, ya bakal basi lah. Karena resolusi itu harus kita wujudkan dengan aksi yang nyata. Saat bikin resolusi, sebenarnya teman-teman itu juga membuat sebuah keputusan. Keputusan yang diambil untuk mewujudkan impian, harapan, cita-cita. Dan dalam mengambil keputusan itu, supaya berhasil diperlukan ada 3 hal yang sangat penting. Ya, yang pertama, full komitmen, yaitu komitmen yang tidak setengah-setengah, tetapi yang benar-benar 100% komplit. Artinya, ambil keputusan dengan komitmen yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus diperjuangkan. Jadi ingat ya, harus diperjuangkan. Yang kedua, consistent action. Artinya, keputusan yang diambil di dalam mewujudkannya harus dilakukan tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi harus secara terus dan terus-menerus dilakukan hingga berhasil. Ya, seperti misalnya kita ada resolusi bahwa tahun depan mungkin yang sedikit overweight ingin menurunkan berat badannya, ingin sampai 50 kilo misalnya. Apa yang dilakukan? Oh, saya mau lari, seminggu minimal 3 kali saya mau lari pagi. Dan itu dilakukan. Tetapi pada situasi saat ini sering hujan turun di pagi hari ya. Akhirnya kita seolah-olah buat alasan, gara-gara hujan resolusiku nggak berhasil. Oh no, olahraga tidak harus di luar kan, kita juga bisa olahraga di dalam rumah. Mungkin kita bisa menggantinya dengan olahraga sit up, karena sit up pun juga mengencangkan perut sehingga perut tidak gampang melar, sehingga porsi kita makan pun akan terjaga. Ya, apalah yang intinya bahwa usaha kita untuk mewujudkan resolusi kita itu harus terpenuhi, dan itu harus dilakukan terus hingga berhasil. Yang ketiga adalah constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Tidak ada kata salah di dalam mengambil keputusan. Yang ada adalah
pembelajaran. Jadi bila teman-teman itu ya mungkin pernah ya merasa salah mengambil keputusan, sebenarnya teman-teman itu sedang dalam proses pembelajaran. Kita ambil benang merahnya, kita pelajari akar kesalahannya. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan, karena disitulah teman-teman bakal banyak belajar. Satu PHS aja bilang, kalau gagal, coba lagi. Kalau salah, coba lagi dengan cara yang lain. Oke teman-teman, selamat membuat resolusi untuk tahun 2021 ya. Tapi ingat, harus penuh komitmen, dilakukan secara terus-menerus, disertai kemauan untuk terus belajar. Oke? Tetap semangat dan stay tune. Nah, gimana teman-teman sudah menyaksikan video briefingnya ya? Semoga teman-teman semua bisa menangkap ya apa yang sudah disampaikan sama Bu Diana. Oke, kita ada apakah info menarik yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk yang pertama, program STNK 14 hari jadi diantar ya. Buat teman-teman, kemarin kan Pak Faiz sudah melakukan survei ya ke cabang-cabang teman-teman. Gimana nih, maksudnya Pak Faiz gimana program 14 hari jadi diantar ini bermanfaat nggak sih buat teman-teman gitu Kak? Tentunya bermanfaat ya Pak. Iya, ternyata sangat bermanfaat buat teman-teman untuk melakukan promosi penjualan. Jadi jangan lupa promo STNK 14 hari jadi diantar harus selalu di-up ya Kak ya. Iya, terus kita gemborkan, harus kita naikkan terus. Nah, untuk info yang kedua ada apa Kak? Untuk info yang kedua, itu bagi teman-teman ataupun konsumen yang melakukan servis di AHC Motor berhak mendapatkan kupon undian sepeda yang akan diundi di bulan Januari Kak. Wah, menarik ya. Untuk info yang ketiga ada apa? Untuk info yang ketiga, bagi teman-teman ataupun konsumen yang mager panas-panasan untuk ngantri di AHC Motor, bisa langsung telepon di nomor bawah ini untuk dilakukan servis jemput nih Kak. Ya, kemudian ada apa Kak? Untuk selanjutnya, buat teman-teman ataupun konsumen yang kendaraannya mengalami mogok di jalan, bisa langsung telepon di emergency call di bawah ini. Bawah ini ya. Nah, untuk info yang terakhir nih, ada pendaftaran M-Banking ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya M-Banking Bank Mandiri, khususnya untuk showroom Madiun, Ahas Madiun, Ahas Ayani, Ahas Caruban, dan showroom Caruban bisa mengirimkan nomor HP dan juga nomor rekening ke pihak HRD ya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu datang lagi ke Bank Mandiri, langsung teman-teman nanti akan dikumpulkan di pusat ya. Nanti dikoordinir sama HRD, nanti untuk tanggalnya akan diinfokan. Jadi nanti pihak Mandiri akan datang ke kantor pusat gitu. Mungkin itu ya Kak ya yang bisa kita bagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap semangat.